Dimension of Chalux, Chapter 13. Biar aku panggilkan ibuku. Warren berlari keluar ruangan dengan tergesa-gesa, mencoba mencari jawaban akan kekalutan yang melingkupi mereka saat ini. Sedangkan Leanne masih termenung, tangannya terkepal seiring dengan alisnya yang berkerut. Mengapa kalung ini tidak bekerja? Apa yang salah? Ia meremas jari jemari tangannya hingga memutih, sesekali tampak menautkan alisnya dan berpikir keras. Ia telah melakukan semuanya. Apa yang Ratu Nixie katakan? Ia telah menuruti apa yang The Laughing Twins minta. Lalu apa yang kurang? Apa ini hanya bualan semata? Derap langkah kaki yang berjalan dari lorong semakin terdengar jelas. Terlihat sekali seseorang berlari dengan terburu-buru menuju tempat di mana mereka berada. Perlahan pintu kamar ini terbuka, menampilkan Warren yang tampak panik dengan Ratu Nixie yang mengikutinya dari belakang dengan tenang. Tapi tatapannya terlihat serius. Tak seperti biasa yang selalu menunjukkan senyum anggunnya. Jadi, dia belum terbangun? Apa kau sudah melakukan semua yang dikatakan The Laughing Twins? Ratu Nixie berucap dengan memandang Rose tepat di sisi wajahnya. Leanne menghela nafasnya sejenak, kemudian mengangguk dengan mantap. Ia melakukan semuanya, semua perintah Ratu Nixie dan perintah The Laughing Twins. Ya, aku bahkan meminta Froggies yang membuatnya, agar tak merusak bola kristal yang mereka berikan padaku. Ratu Nixie tampak berpikir sesaat, lalu mengamati kalung Rose lekat-lekat. Semua yang berada di dalam ini terdiam, hanya menunggu apa perkataan atau tindakan yang akan dilakukan Ratu Nixie. Tak ada yang dapat mereka lakukan, selain memandang Ratu Nixie dalam diam. Ratu Nixie menarik sudut bibirnya membentuk senyum manis. Kemudian tersenyum manis dan mengalihkan tatapannya pada Leanne, membuat lelaki itu terhenyak dari lamunannya. Sebentar lagi ia akan bangun. Warren menatap ibunya dengan memberi tatapan bingung. Leanne tak kalah terkejut dari Warren. Lelaki itu bahkan tak dapat merasakan apapun. Seluruh indera dan pikirannya tak mendapati gerakan apapun dari tubuh Rose. Seakan tubuh gadis itu hanya sekedar jasad, tanpa penghuni di dalamnya. Lelaki itu melirik ke arah Rose dan memejamkan matanya, mencoba mencari atau merasakan perubahan pada diri Rose. Tak ada yang berbeda, tak ada perubahan. Leanne membuka kelopak matanya perlahan, lalu mengalihkan tatapannya kepada Ratu Nixie yang tampak tenang dan kini mulai menunjukkan senyumnya kembali. Ratu Nixie, maaf atas kelancanganku. Kau tak sedang membual kan? Aku sama sekali tak merasakan sesuatu dalam diri Rose. The Laughing Twins tidak akan pernah berbohong. Tenanglah, gadis ini. Perkataannya terpotong saat melihat pergerakan dari tubuh Rose di pelukan Leanne. Gadis itu menggeliat perlahan, menguap seakan baru terbangun dari tidurnya yang sangat indah. Membuat semua yang berada di ruangan ini menatap ke arahnya, terkejut sekaligus takjub. Rose point of view. Aku mengerjapkan mataku beberapa kali, mencoba membuka kelopak mataku yang sebelumnya terasa berat. Ini istirahat ternyaman yang pernah kurasakan seumur hidupku. Semua pegal dan sakit di tubuhku terasa hilang. Entahlah, tapi aku sungguh merasa luar biasa sekarang. Seperti seorang beruang yang baru saja terbangun dari tidur pulas, seperti hibernasi. Aku memaksakan membuka mataku dari tidur yang amat nyaman. Rasanya aku tak rela beranjak dari kasur yang hangat ini. Walau sedikit keras, entahlah, tapi cukup nyaman. Aku mengusap kedua mataku agar menjelaskan penglihatanku. Aku mendapati sepasang tangan melingkar di perutku. Aku menolehkan pandanganku ke belakang. Terlihat sosok yang sudah tak asing bagiku. Aku menautkan kedua alisku bingung. Leanne? Aku kira kasur. Tubuhnya sangat hangat. Tidurmu nyenyak ya? Jadi bisakah kau bangun?
Tubuhmu berat kalau kau ingin tahu. Aku menatap wajahnya yang kembali datar dan cuek. Beda sekali dengan pertama kali aku melihatnya saat bangun tidur tadi. Pandangannya hangat dan menunjukkan rasa khawatir dari matanya. Atau mungkin aku salah lihat. Tak mungkin lelaki kejam sepertinya memiliki rasa khawatir. Memiliki hati saja aku tak yakin. Aku berdecak kesal dan menjauhkan tubuhku dari dadanya yang nyaman. Tidak nyaman ketika mengetahui pemilik tubuh itu dia. Menyebalkan. Tapi memang hangat. Akhirnya kau bangun sayang. Warren berjalan ke arahku dan menarikku ke dalam dekapannya. Ia memelukku erat. Aku baru sadar kalau di sini bukan hanya ada aku dan Leanne, tapi ada Warren dan siapa wanita itu? Itu Ratu Nixie. Beri hormat padanya. Leanne menundukkan kepalaku perlahan, membuatku mendelik menatapnya. Namun ia hanya memasang wajahnya yang santai. Aku lapar, rengeku. Warren dan wanita yang disebut Ratu Nixie itu terkekeh. Entah apa yang membuat mereka tertawa. Namun kupikir tak ada yang lucu di sini. Leanne menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya, menunduk dengan gerakan bibir yang masih dapat kutebak. Memalukan. Apa yang salah? Aku memang lapar. Tambahku dengan mengkerutkan alisku menatapnya. Ia mengangkat kedua bahunya acuh, tak berniat membalas perkataan yang sebelumnya kulontarkan. Biar aku panggilkan seorang maid untuk membawakan makanan untukmu. Warren, kau ikut ibu sekarang. Kita harus menyiapkan deklarasi water voice. Maid? Apa aku sedang di rumah para bangsawan? Atau mungkin caluks-caluks ini membuat rumah yang lebih besar dari rumah kayu di hutan saat itu? Dan aku rasa wanita yang disebut Ratu Nixie tadi adalah caluks yang baru ikut tinggal di bumi. Entahlah, aku bahkan tak menemukan Ares di sini. Warren mengikuti Ratu Nixie keluar dari ruangan. Aku bahkan bingung. Namun aku tetap mencoba untuk diam. Sementara Leanne masih duduk di sampingku. Entahlah, biasanya ia paling cepat meninggalkanku. Tak lama datang seorang perempuan parubaya yang mengantarkan sebuah nampan berisi makanan. Wanita itu mengenakan pakaian khas pelayan dengan rambut yang digulung dengan rapih. Meletakkan nampan tersebut di atas meja samping tempat tidur ini, lalu membungkuk meninggalkan aku dan makhluk es ini berdua di kamar. Aku tak menyangka ada pelayan di tempat ini. Leanne meraih nampan itu dari atas meja, meletakkannya di atas pangkuan pahaku. Makanlah, kau lapar kan? Aku menatap makanan di depanku bingung. Ini seperti bubur, tapi berwarna ungu. Aromanya sangat nikmat. Entahlah, yang aku tahu perutku sangat lapar. Tak mungkin mereka membunuhku, bukan? Aku menyendok sedikit makanan itu dan mulai memasukkannya ke mulutku. Enak! Pekiku sebelum menelan sup dalam mulutku. Telan dulu baru bicara. Menjijikkan. Aku mendengus, tapi tak mempedulikan ucapannya. Persetan dengan perkataannya. Aku hanya lapar, dan makanan ini memang benar-benar enak. Aku terus mengabaikan Leanne, lalu kembali memasukkan suapan demi suapan bubur itu ke dalam mulutku. Rasanya seperti ubi dan jagung yang dicampur. Rasanya gurih dan sedikit manis. Tapi ini sangat enak. Tekstur padat dan tidak terlalu hancur. Sungguh, ini sangat nikmat. Kau belum kenyang? Aku menatapnya sebentar dan mengalihkan pandangannya pada mangkuk di pangkuanku yang sudah kosong. Lalu menggeleng. Kurasa perutku masih cukup menampung makanan lain. Lagi pula, sudah lama aku tak merasakan makanan enak. Apa ada makanan lain? Ia menghela nafas dengan kasar. Kau sudah makan itu satu mangkuk dan belum kenyang? Ia bangkit dari duduknya dan berjalan melangkah keluar dari kamar. Tunggu sebentar. Aku menghela nafas dan bangkit dari tubuhku. Aku meraih segelas air di atas nakas, lalu meminumnya untuk membasahi kerongkonganku. Aku berjalan ke arah balkon yang ada di kamar ini, membuka pintunya perlahan dan membiarkan semilir angin menerpa wajahku. Aku menyeringitkan dahiku bingung. Terlihat air terjun dari sebelah kanan dan kiri,
Di depannya terdapat beberapa lelaki yang berdiri dengan tombak di tangannya. Pakaiannya sangat formal. Beberapa ranting-ranting pohon di sana tampak berwarna biru. Tapi sama sekali tak kutemui rumput atau dedaunan di sini. Tempat ini didominasi dengan warna biru. Tempat apa ini? Apa di bumi ada tempat seperti ini? Dedaunan dan rantingnya berwarna biru. Kurasa Disneyland sudah hancur karena krisis pangan dan bencana alam. Apa ini tempat hiburan baru? Tapi tempat ini memang indah. Aku mulai berpikir untuk membawa Mike ke sini. Apa yang kau lakukan di situ? Ini makanlah. Aku membalikan tubuhku, namun tak beranjak dari tempatku berdiri sedikit pun. Ini di mana, Leon? Epifron. Ucapnya santai. Aku menautkan alisku bingung. Epifron? Apa itu? Apa nama sebuah kota baru di Amerika? Apa itu? Apa kita masih di Amerika? Amerika. Kita bahkan telah meninggalkan bumi. Jawabnya ketus dan memberiku piring berisi beberapa buah yang aku tak mengerti. Aku diam dan tampak berpikir sejenak. Ini kita di planet lain? Wow! Bukan planet lain, tapi dimensi lain. Sudah cepat, kau mau makan tidak? Tanganku pegal memegangnya. Aku mendengus dan mulai mengambil beberapa butir buah yang berbentuk kecil seperti ceri. Entah ada kejutan apa lagi saat aku memakannya. Buah ini berwarna biru dan langsung hancur saat aku memasukkannya ke dalam mulutku. Tapi rasanya mirip susu. Tidak, maksudku yogurt. Sedikit masam. Ya Tuhan, ini sangat enak. Batinku senang. Itu buah arkin. Kau suka? Aku mengangguk antusias dan mulai menyuapi butiran demi butiran buah itu ke dalam mulutku. Sungguh pencuci mulut yang nikmat. Jika saja ada buah seperti ini di bumi, pasti orang akan berbondong-bondong memakan buah karena rasanya sangat nikmat. Leon berjalan santai dan duduk di atas bangku balkon di kamar. Pandangannya lurus ke depan. Aku mengikuti perlahan dan duduk di sampingnya. Dari sini sangat jelas keindahan tempat ini. Rose. Ya. Aku minta maaf. Atas? Aku menautkan alisku bingung dan menatapnya. Dia menolehku, pandangannya dan... Dia menolehkan pandangannya dan balas menatapku. Kau ingat yang terjadi denganmu dan Alexa di hutan waktu itu? Aku membelalakan mataku dan menepuk jidatku pelan. Kenapa aku baru ingat? Dan di mana Mike? Dia bersama Ares. Tenanglah, dia aman sekarang. Aku mengangguk perlahan. Semilir angin membelai rambut coklat indahku. Hanya keheningan yang tercipta saat ini. Pikiranku kembali memutar memori saat di hutan itu. Saat nafasku sengal dan tubuhku kaku. Semuanya sangat menyakitkan. Aku pikir aku sudah akan mati saat itu. Tawa menyeramkan Alexa dan Leon. Dia... kau menangis waktu itu. Berhenti tertawa. Aku tertawa terpingkal-pingkal sambil menepuk pahaku. Mengingat ekspresi Leon waktu itu. Aku tak menyangka batu es seperti dia bisa mengeluarkan air mata. Bahkan aku baru tahu dia masih punya cadangan air mata di dirinya. Oh, kau marah. Aku menahan lengannya saat ia beranjak bangun dan meninggalkan aku. Ia mendengus dan menghentakkannya dengan sedikit kasar. Dia membalikan tubuhku dan menatapku dengan tatapan yang sangat amat mengintimidasi. Jangan marah ya. Aku merengek tapi tatapannya tak berubah. Masih datar dan mengintimidasi. Ia menaikkan sebelah alisnya. Sungguh menyebalkan. Kau memang menyebalkan. Ia mendengus. Sedangkan aku mengeluarkan cengir tak berdosa. Ia melangkah masuk ke kamar dan berjalan ke arah pintu kamar. Kau mau kemana? Mandi. Kau mau ikut? Mesum. Aku serius. Kau tahu sudah berapa hari kau di sini? Aku menautkan alisku bingung
dan menggeleng, memberi isyarat bahwa aku tidak tahu. Kau tidur sejak 5 hari yang lalu dan kubawa ke sini. Bisa kau mengerti seberapa lama kau tidak mandi? Iya, aku mau mandi, tapi tidak denganmu. Dia terkekeh dan menaikkan sebelah alisnya memberi tatapan yang benar saja. Memang siapa yang mengajakmu mandi bersamaku? Aku hanya menawarimu mandi. Lagi pula ruangannya terpisah. Ayo ikut. To be continued.